Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Selaryani. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka di semester 8. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jenis makanan dan uji makanan dari uji karbohidrat dan lemak. Berbicara tentang jenis makanan berdasarkan dari kandungannya, dari kandungan gizi, secara umum makanan ini mengandung berbagai jenis zat gizi utama. Yang pertama adalah karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat ini sendiri yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh, contohnya seperti nasi, roti, kentang, kemudian ada singkong dan jagung, kemudian ada juga gula. Jadi jenis ini merupakan monosakarida atau glukosa fruktosa yang disakarida atau disukrosa oleh maltosa. Jadi protein dari jenis makanan ini memiliki sebuah fungsi yaitu sebagai pembentuk jaringan tubuh dan kemudian dapat juga memperbaiki sel yang rusak dan pembuat enzim dan hormon. Contohnya seperti daging, kemudian ikan, ada juga telur, susu, kacang-kacangan, dan tahu dan tempe. Jadi selain protein, makanan ini juga mengandung lemak bagi tubuh kita, yaitu sebagai fungsinya sebagai cadangan energi dan pelindung organ dan penyusun membran sel. Contohnya seperti minyak goreng yang sering kita konsumsi, kemudian ada juga mentega, dan ada juga alpukat, santan, daging yang berlemak. Jadi di sini selain memiliki protein dan lemak dan juga memiliki sebuah vitamin serta mineral di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita yang memiliki sebuah fungsi yaitu mengatur berbagai proses metabolisme tubuh, contohnya seperti vitamin A yang ada di sayur wortel, kemudian ada juga vitamin C yang ada di buah jeruk dan vitamin D yang terdapat yang sering kita jumpai yaitu di sinar matahari gitu Bapak Ibu. Jadi kemudian selain itu juga ada mineral seperti zat besi yang terkandung di dalam sayuran bayam dan kalsium yang sering kita minum melalui susu. Dan juga ada juga yodium yang melalui bumbu masak seperti garam dapur. Kemudian selain itu juga ada kandungan air. Nah, kandungan air ini sebagai pelarut atau membantu reaksi kimia di dalam tubuh kita dan juga bisa menjaga suhu tubuh kita agar tetap selalu stabil. Jadi melalui uji makanan ini, tujuan dari uji makanan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih zat gizi ini dalam tubuh kita dapat kita makan dan dapat kita rasakan. Yang pertama uji karbohidrat atau PATI yang bisa disebut amilum. Nah, tujuan dari karbohidrat ini yaitu mengetahui apakah suatu bahan ini mengandung amilum atau PATI. Nah, bahan yang dibutuhkan kita bisa sediakan sambal makanan dan kemudian larutan gold atau lodium. Langkah yang harus kita gunakan yaitu yang pertama haluskan sedikit sambal makanan itu, kemudian teteskan larutan logol pada sampel dan amati perubahan warna. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil positif mengandung pati atau warnanya itu akan berubah warna menjadi biru tua atau ungu gelap. Kemudian kalau dia hasilnya negatif, dia tidak ada patinya, warnanya tetap coklat kekuningan. Contohnya nanti kita bisa gunakan seperti nasi, kentang, singkong. Kemudian kalau dia positif mengandung pati, dia akan berwarna biru tua dan ketika kita menggunakan daging, minyak maupun susu itu akan menghasilkan negatif Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menguji lemak. Menguji lemak ini tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah makanan ini mengandung lemak atau minyak.
Ya, cara yang pertama uji kertas coklat atau kertas buram. Nah, langkahnya nanti kita bisa menggosok sampel makanan pada kertas yang buram, kemudian biarkan beberapa saat hingga dia kering. Kemudian kita bisa melihat nih bagaimana hasilnya, apakah positif atau negatif. Kalau dia positif lemah, dia akan kertas itu akan tembus oleh cahaya dan berkilau seperti minyak. Kalau dia hasilnya negatif, kertas itu tetap buram. Kemudian kita juga bisa melakukan uji coba atau cara cara yang kedua yaitu uji etanol. Langkahnya campurkan sampel dengan etanol, kemudian kita bisa kocok dan kita bisa saring. Kemudian kita bisa tambahkan air pada filtrat. Kemudian nanti di situ kita bisa melihat apakah hasil lemaknya itu benar positif atau hasil lemak itu akan negatif. Jadi larutan menjadi keruh kalau dia positif, kemudian kalau dia negatif, larutan itu tetap jernih. Nanti kita bisa gunakan minyak, mentega, dan kacang-kacangan ya kalau dia hasilnya positif. Nah, kalau dia mau hasilnya negatif, nanti kita bisa gunakan sayur, gunakan buah, dan gunakan nasi. Demikianlah presentasi dan penjelasan dari eh, jenis makanan dan uji makanan melalui uji karbohidrat dan lemak. Saya ucapkan selamat siang.